Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Mungkin Ijal bisa memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai belajar, saya mau mengecek kehadiran anak-anak dulu. Iman, Jimizan, mana Jimizan? Keluar sebentar ya. Harul Mizan, masuk. Mahesa Ardianto, Makdum, Muhammad Dika Suryadi, Dika ya. Nurholis, Randy Wahyu Putra, keluar. Rezal Mahnan Aditya, keluar. Rezil Wawandi, Rizal Astro, Rudi, ketua kelas ya. Rian Saputra, Sabarudin, Suhamri, Syarul Lazim. Pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa sumber-sumber energi itu apa saja? Air, terus angin, apa? Matahari. Jadi sumber energi itu ya ada ya biogas. Nah, ada dari angin, ada dari air, ada dari matahari. Ya, itu sumber-sumber energi. Nah, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sumber-sumber energi itu setelah kita gunakan sebuah alat bisa menghasilkan energi listrik yang akan kita bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tentang PLTMH ya. Jadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Nah, kegiatan kita apa namanya itu? Tujuan pembelajarannya. Jadi kalau model pembelajarannya kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Nanti saya akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian metodenya nanti demonstrasi sama praktikum ya. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan demonstrasi, kalian bisa mengetahui komponen-komponen yang digunakan di dalam membuat PLTMH. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memahami konsep bahwa perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang ketiga, kalian bisa merakit. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ada 3. Jadi melalui kegiatan praktikum, kegiatan demonstrasi, kalian bisa memahami komponen-komponen yang digunakan dalam membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang kedua, kalian bisa memahami konsep itu, bahwa ada perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang ketiga, kalian bisa merakit ya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti saya akan menilai keterampilan kalian ya di dalam merakit ini. Ya, kemudian sikap kalian di dalam kerja kelompok ya, bagaimana kerjasama kalian dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga nanti di LKPD itu ada soal-soal yang akan kalian jawab dan presentasikan seperti itu. Nah, kalau ini membuat tiang penyangganya ya.
Kita tepuk tangan dulu untuk penyemangat pagi ini. Nah, itu ya proses pakitan untuk PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, sekarang anak-anakku silakan sesuai dengan pertemuan kemarin kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kalian atur bangkunya, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah. Kalau misalkan ada yang masih kesulitan bisa nanti diganti. Ini ada roda nih yang belum kepake satu, seperti itu. Nah. Ya, ini bisa dibuka itu rodanya itu bisa nanti dipakai kalau misalkan ada yang bermasalah. Seperti itu. Nah. Nah, apanya yang kurang kencang, yang kurang bagus silakan diperbaiki. Tolong diposisikan supaya nggak kebuka begitu kena gerakan. Itu lem tembaknya tuh.
Alatnya. Kenapa? Apanya sering kebuka? Iya, iya. Sudah ready, Bang? Hah? Nyala kan itu. Nah itu makanya lu posisikan dia coba sebisa mungkin supaya nggak di mana pasnya loh. Coba pegang, jangan. Nah, ini kan masih ada, dia nggak sejajar di maksud saya kan. Sehingga kalau dia gerak nanti apanya tuh? Terus mana dinamo yang nggak dipakai itu? Sementara kan generator ini fungsinya itu mengubah energi gerak ini menjadi energi listrik. Nah ini fungsinya generator itu seperti itu. Nah kalau di pembangkit listrik yang besar itu generatornya lebih besar, generator AC dipakai itu, nah, bukan generator DC. Nah ya harus bolak-balik betul. Nah besok gitu harus air harus keras, kemudian generatornya juga harus besar gitu. Nah kenapa semakin keras arus air yang mengalir maka tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Itu perlu diperhatikan. Nah kalau generatornya kan tinggal nanti diganti aja pakai generator AC. Berarti ini udah siap ya dipresentasikan ya. Yang kelompok berapa nih? Kelompok Mahisa ya. Untuk yang LKPD-nya sudah dijawab semua ya. Nah, nanti yang ini untuk saya, ini untuk kalian. Nah, itu untuk saya.
yang sudah kalian susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan kelompok lain. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi hasil kerja kami. Silakan diperkenalkan dulu alatnya, diperlihatkan alatnya. Silakan dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Rizal Astro dan Dendi Wahyu Putra dan Rian Saputra, Rizal Manan Aditya dan Suryadi. Ya, silakan kelompoknya Jal. Hasil diskusinya itu, pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, perhatikan. Pertama-tama, bendungan mengalirkan air ke turbin. Ya, yang mana? Oke. Sehingga turbin berputar dan mengalirkan energi kinetik dari turbin ke generator. Ya, mana generator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga kita yang semua di dalam ruangan ini diberikan kesehatan. Amin. Kami dari kelompok 1 kebetulan presentasikan miniatur pembangkit listrik tenaga hidro. Kami di sini berempat. Pertama, saya sendiri Rudi, kedua yang ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya saya menjelaskan komponen-komponen. Saya ingin menjelaskan fungsi-fungsi masing komponen mesin A. Yang pertama adalah turbin. Turbin fungsinya untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Dan yang kedua adalah generator. Generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Dan karet gelang. Karet gelang ini membantu untuk memutar turbin dan generator. Dan saluran air. Saluran air, silakan gimana diposisikan saluran airnya kira-kira? Saluran air menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan. Dan kabel listrik menghantarkan arus listrik dari generator. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 3 yang akan Presentasikan mempresentasikan sebuah miniatur LMH. Perkenalkan, nama saya Jindan dan di sebelah saya ada silakan. yang dimana akan dijelaskan oleh Tunjukin mana namanya kincir. Biar Turbin air mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, dan generator listrik membangkitkan tenaga listrik, dan karet gelang membantu untuk memutar turbin dengan generator, dan saluran air gimana memposisikan saluran airnya? dan saluran Terus sistem kerjanya bagaimana? massa air lebih dari sebuah kawasan, dan kabel listrik mengantarkan arus listrik ke lampu LED. Ini lampunya nyala jika diputar.
Lanjut itu soal nomor 4. Nomor 3. Ini kan nomor belum dijelaskan. Diskusikan bersama kelompok kami yang dimana merubah energi potensial atau ketinggian air menjadi energi kinetik atau kecepatan aliran air. Energi mekanik ini itu yang disebut turbin air. Kemudian diubah menjadi energi listriknya, menggerakkan generator dan generator tersebut akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok terakhir. Kelompok 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir atau kelompok 4. Silakan lanjut. Perkenalkan dulu. Nama-nama anggota kami. Ya. Pertama ada Guru Khalid dan Lalu Aryadi, Joko Agustan, Makdum, Muhammad Dikasiradi, dan saya Sabarudin mempresentasikan hasil proyek kami. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, turbin air. Ya. Mana turbin Turbin air ini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Dan kedua, generator listrik, di mana generator ini membangkitkan tenaga listrik. Dan ketiga, karet gelang membantu untuk memutar turbin dan generator. Karet gelang, selang mengalirkan air. Dan kelima, saluran air menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan. Kabel listrik ini berfungsi untuk mengantarkan arus listrik. Dan sekian. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya itu di nomor kerjanya. Energi listrik oleh generator. Terus diagram alir proses perakitan komponen PLTMH sederhana tersebut sehingga dapat berfungsi dengan baik. Aliran air akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Silakan. Udah itu aja. Udah, ya. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok terakhir. Tepuk tangan dulu. Ya, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Duduk dulu. Baik ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok kaitannya dengan miniatur PLTMH pembangkit listrik tenaga mikro. Ya. Jadi sekali lagi untuk kalian ketahui bahwa komponen-komponen pada PLTMH itu pertama adalah generator, turbin, kemudian ada generator, ada saluran air, kemudian ada karet gelang, ada beban. Beban itu berupa lampu, ada kabel. Jadi prinsip kerjanya ini lagi energi potensial air ya itu menggerakkan turbin, kemudian turbin itu menjadi energi kinetik ya, kemudian dari energi kinetik itu berubah menjadi energi mekanik di dalam generator. Nah, generator itu mengubah energi mekanik itu menjadi energi listrik. Nah, itu prinsip kerja dari PLTMH, sama dengan PLTB yang besok, pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, bayu itu angin. Nah, itu dia sama fungsinya. Cuma yang membedakan adalah sumber energinya. Nah, ini air dan yang besoknya itu adalah angin, seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Soal kaitannya dengan apa yang sudah kalian diskusikan tadi, kalian jawab masing-masing. Ya.
Ini berapa orang ya? 6 ya? Dan fungsi dalam fungsi nama ya, satu-satu nih, bukan per kelompok. Sebutkan fungsi dari masing-masing. Sebutkan fungsi satu turbin. Nomor 1 sebutkan fungsi dari turbin, generator, kemudian saluran air, dan kabel listrik. Ya. Dari turbin. Fungsi dari turbin, generator, saluran air, dan kabel listrik. Ya. Ya makanya itu nanti kalian jawab masing-masing tapi jangan per kelompok. Yang tadi kan per kelompok yang. Yang nomor 2, bagaimana perubahan bentuk energi yang terjadi dalam PLTMH? Jangan lupa tulis nama. Bentuk energi yang terjadi dalam PLTMH. Kemudian yang nomor 3, buatlah diagram alir proses perakitan PLTMH. Ya, diagram alir. Buatlah diagram alir proses perakitan PLTMH. D generator, C saluran air, D Boleh langsung jawabannya Pak? Boleh. jawab. Sangat boleh. Jawabannya yang penting. Fungsi dari generator. Iya Pak. Nyame, nyame. Guru ini. Me dong, pulpen. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini terkait dengan PLTMH, sekali lagi saya ingatkan bahwa komponen-komponen PLTMH itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada turbin, kemudian ada generator, ada saluran air, kemudian ada beban, ada kabel listrik, kemudian ada karjelang yang menghubungkan dari generator ke turbin seperti itu. Nah, jadi konsepnya sekali lagi adalah di PLTMH itu adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Begitupun besok di tenaga angin, tenaga bayu. Itu adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Hanya yang membedakan adalah sumber energinya seperti itu. Kemudian model turbin. Jadi model turbinnya juga berbeda antara air dengan angin. Nah, jadi sekali lagi untuk pertemuan kita berikutnya itu tinggal pembangkit listrik tenaga bayu. Silakan kelompok kalian silakan kalian bawa alat dan bahan yang ini. Kemudian tinggal kalian rubah nanti model turbinnya. Ya, nanti saya carikan tutorial, saya kirimkan di grup. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.